Di era digital ini, tuntutan akan kinerja aparatur sipil negara, ASN, yang semakin dinamis dan akuntabel terus meningkat. Menyadari hal tersebut, pemerintah menghadirkan aplikasi e-kinerja sebagai solusi inovatif untuk mendukung kinerja ASN di seluruh Indonesia. Aplikasi kinerja bukan hanya sebuah platform digital, melainkan sebuah transformasi menyeluruh dalam sistem penilaian kinerja ASN. Platform ini dirancang untuk membantu seluruh ASN, termasuk pengawas sekolah, dalam 1. Menyusun sasaran kinerja pegawai yang terukur. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. 3. Meningkatkan akuntabilitas ASN dalam melaksanakan tugasnya dan membangun budaya kerja yang transparan. 4. Mendorong pengembangan kinerja yang berkelanjutan. 5. Mewujudkan kinerja ASN yang berkualitas dan berintegritas. 6. Mendorong budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan akuntabilitas. Aplikasi kinerja merupakan platform digital yang dirancang untuk membantu aparatur sipil negara, ASN, yang salah satunya adalah menyusun SKP. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mempraktikkan bagaimana membuat rencana aksi yang sesuai dengan RHK kita di masing-masing tahapan atau triwulan, mengunggah bukti dukung sesuai dengan rencana aksi dan menambahkan tahapan penilaian kinerja. Bagaimana caranya? Bersama saya, Victor Rega, kita akan sama-sama mempraktekannya. Langkah pertama, silakan buka halaman web browser dan ketik e-kinerja. Menggunakan password dengan seperti ini. Yang pertama, kita akan membuat rencana aksi, ya. Klik pada menu aksi. Nah, kemudian klik pada sub menu penilaian, ya. Ini ada detail SKP, matriks peran hasil dan penilaian. Nah, coba kita buka SKP, ya. Ini adalah RHK, ya, berisi RHK kita, ya, sebagai pengawas, ya, RHK kita sesuai dengan Dirjen nomor 4831 tahun 2023, ya. Ini RHK kita yang sudah kita input pada tahap pertama, ya, triwulan 1 Januari sampai Juni. Nah, kita kembali. Nah, sekarang bagaimana kita menyusun rencana aksi? Ya, kita penilaian. Kebetulan saya, ya, di triwulan 1 triwulan juga sudah dilaksanakan. Sekarang kita masuk di triwulan 3, bulan Juli sampai dengan Juli sampai dengan September. Di menu rencana aksi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini rencana aksi, ya. Ini saya coba hapus dulu. Ini kebetulan sudah input. Saya hapus dulu. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita di tahap 3, kita klik tambah. Pertama kita misalnya untuk rencana aksi ini adalah pertama laporan, misalnya laporan pendampingan pengawas sekolah tahap 3, ya. Tahap 3. Targetnya ada berapa? Targetnya ada 1 laporan. Oke. Sudah? Kemudian apa lagi rencana aksi yang kita mau buat, ya? Ya, terkait laporan pendampingan terhadap pelaksanaan program kerjasama pendidikan.
ya, misalnya dokumen, ya, yang pasti kita turun ke sekolah selama Juli, Agustus, September. Selama proses pendampingan pasti pertama dokumen ada daftar hadir, ya pendampingan atau surat keterangan ya atau surat keterangan dari kepala sekolah yang menerangkan bahwa kita melakukan pendampingan di sekolah di satuan pendidikan di mana menjadi sekolah binaan kita. Begitupun dokumen yang lain, dokumentasi yang lain adalah foto kegiatan, ya, foto kegiatan selama pendampingan, ya, di satuan pendidikan. Nah, berarti kita tulis dokumentasi, ya, dokumentasi kegiatan, ya, kegiatan pendampingan satuan, ya, pendampingan pengawas sekolah terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan dari bulan Juli sampai dengan September 2023. Harganya berapa ya? 3 bulan karena Juli sampai September ya 3 bulan. Ya. Apalagi ya rencana aksi yang lain. Apakah ada daftar surat tugas? Ya, berarti kita tambahkan misalnya ada surat tugas. Surat tugas pelaksanaan pendampingan ya, atau surat tugas pendampingan pengawas sekolah dari bulan Juli ya, jangan bulan Juli sampai misalnya ya September 2024. Targetnya 3 bulan kan, 3 bulan. Ya. Oke. Berarti ada 3 rencana aksi ya untuk mendukung dari RHK kita ini. Nah, selanjutnya ini rencana aksi sudah kita buat untuk di triwulan 3. Selanjutnya apa? Kita sudah melaksanakan tugas untuk bulan Juli. Berarti kita misalnya ya, kita pengisian bukti dukung. Ya, kita pengisian bukti dukung. Misalnya kita masuk di triwulan 3. Ya, triwulan 3. Ya, kita iya, kita pengisi bukti dukung. Ya, kita pengisi bukti dukung. Iya. Ini. Untuk pengisian bukti dukung, Bapak Ibu, ya, semua dokumen-dokumen yang dibuat dalam rencana aksi tadi itu kita unggah di Google Drive. Nah, kemudian copy link Google Drive, tapi jangan lupa setting dulu link atau URL di Google Drive, setting dulu
semua orang bisa membuka, ya. Jangan dibatasi, tapi setting semua orang bisa membuka. Kemudian ini saran ya, link itu kita copy lembaran Word supaya mempermudah ya, misalnya ini, supaya tidak mengalami kesulitan ketika kita untuk menemukan link yang atau file yang kita sudah unggah di Google Drive. Kita simpan di salah satu lembar kerja di Word. Misalnya ini, foto kegiatan pendampingan dokumen ya, kita klik buka copy linknya ya, kita copy linknya, kemudian kembali ke lembar kerja SKP. Di sini kita klik tambah ya, klik tambah. Misalnya ini misalnya dokumen ya, dokumentasi pelaksanaan pendampingan pengawas sekolah ya terhadap pelaksanaan. Tadi kita ambil lurus ya, lurus dari redaksi kalimat, lurus dari rencana aksi tadi, pelaksanaan program ya kerja satuan pendidikan. Oke. Jadi kita di bukti dukung kita tempelkan link tadi. Kita oke. Sudah. Ini adalah untuk di bukti dukung. Selanjutnya silakan dilanjut dengan bukti dukung dari rencana aksi yang lain ya. Itu saja Bapak Ibu tutorial bagaimana kita membuat rencana aksi dan mengunggah bukti dukung pada SKP sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah kita buat. Karena untuk diketahui bahwa saat ini ya kita sudah masuk di triwulan 3 ya, kita sudah masuk di triwulan 3. Saat kita masuk di triwulan 3 itu 1 Juli 2024 sampai dengan 30 September 2024 dan batasnya ada sampai 10 Oktober 2024. Itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan tutorial ini berguna, bermanfaat bagi Ibu dan Bapak pengawas dimanapun berada.